Suatu hari, sepasang suami istri merayakan ulang tahun di sebuah restoran di kota Bangkok. Pada keesokan hari, pria ini membawa putrinya yang masih kecil mendatangi kantor polisi untuk melaporkan masalah kehilangan istrinya. Dia mengaku, setelah selesai dari restoran, mereka sempat bertengkar dalam perjalanan pulang. Istrinya lalu kabur naik taksi dan tidak bisa dihubungi sama sekali. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Pada video kali ini, mari kita berkunjung ke kota Nonthaburi yang berjarak sekitar 20 km dari kota Bangkok, negara Thailand. Kota yang berada di sepanjang sungai Chao Phraya ini menawarkan pasar malam yang selalu ramai pengunjung, kuil-kuil kuno, dan kuliner tepi sungai yang lezat. Di salah satu sudut kota, tinggal seorang pria bernama Sirichai Raktong atau biasa dipanggil Toy. Di usia 33 tahun, Toy bisa dibilang cukup sukses menjalankan bisnis jual beli mobil bekas. Dia juga memiliki kekasih cantik bernama Cholanda Matuwong atau biasa dipanggil Nun, berusia 25 tahun. Singkat cerita, setelah menjalin hubungan beberapa lama, Nun akhirnya positif hamil. Pada tanggal 23 Juni 2022, pasangan ini memutuskan untuk menikah. Setahun kemudian, Nun melahirkan seorang bayi perempuan. Dari luar, pasangan ini terlihat bahagia. Mereka hidup berkecukupan. Nun tidak perlu bekerja dan tinggal di rumah mengurus putrinya yang masih kecil. Semua berjalan dengan normal seperti biasa, sampai pada tanggal 19 Februari 2024 hari Senin, sekitar pukul 1 siang, Toy datang ke kantor polisi untuk melaporkan masalah kehilangan istrinya. Menurut pria ini, pada hari Sabtu malam, dia sekeluarga mengunjungi sebuah restoran di kota Bangkok untuk merayakan hari ulang tahunnya bersama dengan beberapa teman. Di sebuah video, Toy terlihat menggendong putrinya saat teman-temannya menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Setelah acara selesai sekitar pukul 1 pagi, pasangan suami istri ini mengendarai mobil sedan BMW warna putih pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Toy mengaku sempat bertengkar dengan istrinya. Nun lalu tiba-tiba membuka pintu mobil di sebuah jalan yang sepi dan melompat keluar. Menurut Toy, dia langsung menghentikan kendaraan dan membujuk istrinya masuk kembali ke dalam mobil. Namun pertengkaran kembali berlanjut. Tidak berapa jauh dari rumah, Nun kembali keluar dari mobil, lari ke seberang jalan dan pergi menghilang dengan sebuah taksi. Setelah itu, pria ini mengaku tidak bisa menghubungi ponsel istrinya sama sekali. Pada hari yang sama, seorang teman membuat postingan di sosial media untuk mencari informasi mengenai keberadaan Nun. Dia menulis, setelah makan malam, Nun yang mengenakan pakaian warna putih hitam menghilang, meninggalkan suami dan putrinya yang masih kecil. Pada malam hari, Toy kembali datang ke kantor polisi berharap ada secercah harapan atau kabar dari pihak berwenang. Namun penderitaannya semakin diperparah ketika mendapati dirinya dikelilingi oleh segerombolan wartawan untuk mengorek informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Saat diwawancara wartawan, Toy mengaku dirinya menyesal berkata kasar saat bertengkar dengan istrinya dalam perjalanan pulang ke rumah. Dia memohon agar Nun segera pulang. Toy juga menegaskan putrinya yang masih kecil sangat membutuhkan keberadaan seorang ibu. Kasus ini segera menarik perhatian warga Thailand. Semua orang merasa simpati mendengar cerita seorang suami ditinggal istri, sehingga harus merawat balitanya seorang diri. Namun di tengah simpati dan dukungan dari masyarakat, timbul kecurigaan dari pihak keluarga Nun. Menurut mereka, tidak mungkin Nun menghilang begitu saja tanpa memberi kabar sama sekali. Keluarga Nun juga bercerita bahwa 3 tahun sebelumnya, Nun pernah membuat laporan polisi tentang tindak kekerasan yang dialaminya. Ibu Nun pernah menasihati putrinya agar segera mengakhiri hubungan dengan Toy, tapi sayangnya putrinya tiba-tiba hamil dan keduanya menikah. Lalu masalah tidak berhenti setelah menikah. Keduanya masih sering bertengkar dan Toy sering berlaku kasar pada istrinya. Menurut orang tuanya, Nun bahkan beberapa kali kabur membawa putrinya tinggal di rumah teman atau orang tuanya saat bertengkar dengan suaminya. Namun demikian, setiap kali bertengkar hebat, keduanya selalu kembali bersama. Toy selalu datang minta maaf sambil memberikan hadiah untuk istrinya.
dan Nun selalu melunak dan memaafkan suaminya. Oleh karena itu, mendapat informasi ini, polisi membantu orang tua Nun mengamankan cucu mereka dari ayahnya selama kasus ini dalam proses penyelidikan. Sehari kemudian, polisi mendapat laporan dari warga tentang penemuan jasad manusia dalam keadaan hangus terbakar di sebuah perkebunan karet yang sepi dan jauh dari keramaian. Pada tanggal 20 Februari 2024, polisi segera mendatangi perkebunan karet yang berada di Provinsi Prachinburi, berjarak sekitar 3 jam berkendara dari kota Nonthaburi. Menurut polisi, lokasi penemuan jasad ini secara kebetulan sama dengan lokasi sinyal ponsel Nun terakhir kali dalam keadaan aktif. Sesampainya di sana, petugas menemukan jasad manusia dalam keadaan sulit dikenali. Namun mereka menemukan petunjuk penting yang dapat membantu mengkonfirmasi identitas korban. Di salah satu lengan terdapat gelang emas yang ternyata sama seperti yang biasa dikenakan Nun. Di sekitar sana juga ditemukan sebuah koper dalam keadaan hangus terbakar. Hasil otopsi lalu memastikan bahwa Nun meninggal akibat hantaman benda tumpul pada bagian kepala. Dia juga menderita patah tulang pipi, tulang hidung, dan tulang belakang telinga, menandakan perempuan malang ini mengalami penganiayaan sebelum kehilangan nyawa. Hasil tes DNA kemudian memastikan jasad yang ditemukan ternyata benar adalah Nun. Lalu berdasarkan hasil pemeriksaan rekaman CCTV jalan raya, polisi mendapatkan bukti penting yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan menetapkan Toy sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Pihak kepolisian segera memanggil Toy untuk datang ke kantor polisi. Saat diinterogasi, Toy tetap bersikap seperti pengakuan awal bahwa istrinya menghilang. Tapi setelah menjalani interogasi intensif dan diperlihatkan bukti yang ada, Toy akhirnya mengaku telah menghabisi nyawa istrinya. Berikut rentetan kejadian apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Pada hari Sabtu malam, pasangan suami istri ini beserta putri mereka merayakan ulang tahun di sebuah restoran di kota Bangkok. Sekitar pukul 1 pagi setelah acara ulang tahun selesai, semua yang hadir berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing. Menurut salah satu karyawan restoran, Toy dan Nun tampak sedikit mabuk akibat pengaruh alkohol. Mereka sekeluarga kemudian berkendara pulang, mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi menuju rumah. Dalam perjalanan, tanpa alasan yang jelas, pasangan suami istri ini akhirnya bertengkar hebat dan saling mencaci satu sama lain di dalam mobil. Toy yang sedikit mabuk mengaku tidak bisa mengendalikan emosi ketika Nun berkata bahwa mantan pacarnya dulu jauh lebih baik darinya. Sekitar pukul 1:50 pagi, di sebuah jalan yang sepi, Toy tiba-tiba menghentikan kendaraan dan menarik istrinya keluar dari mobil ke pinggir trotoar. Dari rekaman CCTV kita bisa lihat apa yang sebenarnya terjadi. Toy secara membabi buta, menendang dan menginjak. Saat Nun berusaha melarikan diri, Toy berhasil mengejar dan melanjutkan serangannya. Pria ini lalu mengambil sebuah benda yang diduga adalah sebuah batu bata dan tanpa ampun membenturkannya beberapa kali pada kepala istrinya. Tak lama kemudian, seorang pejalan kaki sempat lewat di sekitar sana dan melihat pasangan suami istri ini di pinggir trotoar. Dalam sebuah wawancara dengan wartawan, dia mengaku tidak berprasangka apa-apa dan mengira Toy saat itu mengurus istrinya yang sedang dalam keadaan mabuk. Setelah berjalan kaki itu pergi, Toy menarik Nun masuk ke dalam mobil. Lalu sekitar pukul 2:15 pagi, pasangan suami istri ini beserta putri mereka tiba di rumah. Tidak diketahui dengan pasti apa yang terjadi selanjutnya, tapi dapat dipastikan Nun meninggal dunia 1 jam kemudian akibat pendarahan di bagian kepala. Lalu pada pukul 9:20 pagi keesokan harinya, tanggal 19 Februari 2024, Toy pergi keluar berkendara membawa jasad istrinya dalam sebuah tas koper besar yang diletakkan di bangku penumpang depan. Yang membuat ngeri banyak orang, Toy dengan berani langsung datang ke kantor polisi untuk membuat laporan orang hilang seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah selesai dari kantor polisi, Toy lalu berkendara menuju ke sebuah perkebunan karet. Di tengah perjalanan, dia mampir di sebuah pom bensin dan membeli 2 galon bensin. Sesampainya di perkebunan karet yang sepi dan jauh dari keramaian,
Toy mengaku menghabiskan waktu 1 jam di samping tubuh istrinya, berdoa agar roh istrinya memaafkan kesalahan yang dia perbuat. Lalu setelah itu, dia menyiram bensin dan membakar barang bukti kejahatan yang telah dia lakukan. Sambil menggendong putrinya, Toy menunggu sampai semua hangus terbakar. Anak kecil yang malang ini, tanpa sadar, menyaksikan perbuatan keji yang telah dilakukan oleh ayahnya. Meskipun mengaku menyesal, Toy malah menyalahkan alkohol dan perkataan kasar yang dilontarkan istrinya saat bertengkar dengannya. Menurut banyak orang, bila memang benar menyesal, dia seharusnya menyelamatkan nyawa istrinya dan pergi ke kantor polisi untuk mengakui perbuatannya. Sampai dengan video ini dibuat, Toy sedang mendekam dalam penjara sampai menunggu proses pengadilan. Semua orang berpendapat pria ini pantas mendapat hukuman seberat-beratnya. Bila terbukti bersalah, kemungkinan besar pengadilan bisa menjatuhi hukuman mati. Oke everyone, sampai di sini dulu kisah kali ini. Terima kasih sudah menonton, and see you on the next one.